Abang maafin saya secara gak langsung pernah ikut komen provokasi jarah rumah Abang Uya. Semoga Abang bisa memaafkan komen saya kala itu. Terus habis itu lagi Pak Uya, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya yang telah ikut menghujat Bapak. Ada ibu-ibu yang AC terus dia ngebalikin tapi ditangkap warga kan. Terus kita maafin aja itu. Mertua bawa 4 baju. Terus ya foto-foto nikah, semua surat sertifikat, ijazah saya semua hilang. Bener-bener masih berpikir positif banget juga lah, nggak mungkin kita tuh nggak pernah ngelakuin hal-hal yang jelek gitu loh. Tak kasih tahu, ada yang mengembalikan mangkok. Lah ya, ada yang balik mangkok buat apa? Hari ini ada Enggak, oke lah kalau ngambil mangkok, mohon maaf. Mbak Win mau kemana Mbak Win? Mas Renol, aku mau ke Jember. Jadi hari ini kita mau ke Jember dalam rangka koordinasi ya dengan teman-teman di Jember Miss Uni, karena ada salah satu teman kita pekerja migran Indonesia yang di Hong Kong meninggal, dan hari ini jenazahnya akan dipulangkan gitu Mas. Jadi ini mau menjemput jenazah ya Mbak? Iya betul. Kira-kira di sana ketemunya siapa aja Mbak? Ketemu sama Miss Uni dan tim, dan mungkin ada beberapa teman lagi kita masih belum tahu, tapi keluarga dan Miss Uni sudah posisi standby di Jember. Ya guys, ini kita baru sampai Surabaya, mampir dulu makan. Kita lagi bareng timnya Miss Uni dan Mas Uya menuju ke Jember. Ya, ini kita baru sampai Surabaya, lagi mau perjalanan ke Jember sama timnya Miss Uni dan Mas Uya. Biasa ya, Mbak ini di melo. Lo makan siangnya, Mbak Astrid, terima kasih. Thank you. Semangat, sehat-sehat. Terima kasih. Udah ya? Oh. Baik sekali. Di sana? Di mana? Sana. Sini. Jadi sama Ini anak pertama. pertama. Jadi ini tengah. Ini Tiga sana. tempat. Tempat apa? Ini keponakan. Keponakan Lumajang. Dek mobilmu aneh. Yang isinya charger. Tak pikir di sini masih uang. Charger. Buat apa lah? Beh, Mas Uya iso ganti dek ngono lho ya. Oh, biasa dia. Itu los ya ibu. Jakarta, Surabaya, ke Jember sekarang jam berapa nih? Sekarang jam piro? 8. Berarti 8 jam perjalanan sampai Ambulu. Kita di rumah Miss Uni dulu. Kita dihidangkan makanan-makanan enak nih. Baksonya enak, rawonnya enak. Dan nanti setelah ini baru kita akan mengunjungi Lilis. Ya, kita ke rumah Mbak Lilis yang pernah 2 tahun yang lalu saya pulangkan ke sini dalam keadaan koma, lumpuh dan lain sebagainya karena tabrak lagi. Dan Lilis ngabarin kita udah sembuh, udah bisa bangun, udah bisa jalan, bisa ngomong sekitar 6 bulan yang lalu, dan kita nih baru sempat menengok Lilis. Dan nanti malam jenazah Rifa akan tiba. Sekarang udah sampai Surabaya, perjalanan ke Jember lagi 4 jam. Nanti kita akan pemulangan jenazah Rifa dari TKW atau PNI asal Hong Kong yang akan kita pulangkan ini bersama antara Miss Uni, para donatur dan saya juga pribadi. Jadi kita tunggu saja. Sekarang istiqomah makan dulu Mas. 8 jam dari perjalanan. Iya, 8 jam. Pak Babit mau sedikit loh, ini udah nyiapin dari pagi. Si Area yang RJ, Operasi Justice itu bagus itu. Iya, itu juga lumayan ngangkat itu. Iya benar. Oh,
Karena Ini betul-betul. dia itu ambilnya setelah pagi hari dia lihat kan ada omongan, pasti orang di sekitar sana pasti ngomong tuh rumahnya Uya gitu kan. Nah dia datang, AC tuh udah di depan, mungkin ada yang nggak sempat ngambil atau gimana di depan. Dia pikir namanya orang biasa rongsokan gitu ya, pulang ambil aja. Tapi dia baik, dia tuh dengan pertama dia niat sendiri langsung balikin karena dia tahu wah, ini kan punyanya Uya, awas ntar dicariin itu, dia langsung balikin. Tapi itu AC udah dibawa, udah pagi hari, udah ya pagi. Balikin ditangkap. Tangkap pas mau beli. Aku bilang udah lepasin aja, udah tua juga. Istri sampai itu langsung, oh ini berarti nggak seperti yang kita bayangkan. Berarti memang udah yang di sini udah direncanakan, orang-orang tuh malah lebih banyak sabar. Oh harus sholat, nggak ada yang berani ganggu apa, udah selesai baru sabar Ih langsung Mas, ayo makan. Ayo mas, makan mas. Ini bakso enak banget beneran. Mas nggak sakit hati karena kan udah ikhlas. Tapi pas ngelihat kucingku dilihat, ngono loh, lari mulai nangis, dia sampai bingung, lo kok nangis kenapa? Lihatin kucingku digituin. Walaupun kita kayak, tapi maksudnya ini kan kucing kita gitu. Iya. Tapi kalau rumah sudah rame-rame ya udahlah gitu. Terus kita malah suka, itu maksudnya gimana ya? Piano segede gitu. Grand piano ya. Iya. Padahal berat loh. Itu berat. Sama ini loh, kursi pijat gimana caranya coba? Berat itu. Berat, orang sampai kloset, cuci Ambil. WC itu apa tuh? WC Kloset. Kloset. Bongkarnya gimana nih? Jadi Masih mau ngebantu lagi tuh. Hatimu itu lo terbuat dari apa? Nggak ngerasa kecewa atau udahlah kalian dibantu juga nggak terima kasih, tetep aja gitu masyarakat maksud saya ya. Ya itu kan bukan masyarakat yang sesungguhnya lah ya. Itu kan netizen yang terprovokasi aja. Tapi kan Mas Uya nggak punya rasa untuk menyerah, Mas Uya, Mbak Astrid ini nggak punya rasa menyerah. Aku udah bantu banyak orang, tapi kok aku tetap diginiin, dapat cobaan kayak begini gitu. Nggak menyerah untuk lagi gitu loh. Sekarang kita ketemu Mas Uya, Mbak Astrid di sini, kok masih ngurusin masalah yang sama? kita Coba. kalau aku jujur malah sekarang lebih kuat lagi. Pas kembali lagi ke ini aku ngerasa wah aku harus lebih awas lagi, lebih kuat lagi, ya bisa lebih banyak bantu orang. Itu udah rasanya di dada tuh udah wah pokoknya abis ini kita coba hal ini lagi Bang. Nih, merinding aku Mbak. Ya ini aku masih hatimu tuh terbuat dari apa itu? Gimana ya? Ini cobaan terberat yang pernah Pasti. kita alamin, nggak pernah bayar. Cuman ya justru kita bersyukur alhamdulillah Tuhan ngasih cobaan ini. Mudah-mudahan ini ya cobaan yang paling berat yang Tuhan kasih kita. Ya udah kita udah lewatin ini itu intinya. Kita Ya mudah-mudahan ada satu petunjuk lain di kemudian hari ya. Pasti ada hikmahnya lah. Pasti ada hikmahnya. melewati ini dan selamat lah istilahnya, kita nggak stres, kita nggak apa, Iya. kita bawanya ya itulah mungkin terbesarnya adalah kata ikhlas. Mungkin orang gampang ngomong ikhlas tuh gampang sekali, udah ikhlas, tapi dia menjalaninya tuh. Iya. Tapi sekarang Ikhlas. Nah ini loh yang aku pengen tahu, gimana caranya gitu. Cuman pas kucing-kucing itu ya kita pengen balik. Piala-piala penghargaan, foto-foto pernikahan tuh biasanya belum ketemu yang Foto-foto pernikahan hilang juga. Dipakai buat nggak apa ya? tahu. Tak kasih tahu. Ada yang mengembalikan mangkok. Lah iya. Ada yang balik mangkok buat apa? Hari ini ada yang Enggak, oke lah kalau ngambil mangkok, mohon maaf. Kalau kita juga nggak tahu. kayak foto pernikahan, album nikahan buat apa sih? Nggak tahu. Sama mereka ini lo pakai buat apa? Ngefan mah. Ya saking ngefansnya kali. Tapi emang nggak ada keinginan untuk bawa ini ke Kita sama sekali nggak melapor apa-apa. Malah polisi kan minta keterangan kita untuk datang, kita belum datang. Baru kemarin aja kita RJ restoratif justice yang ada ibu-ibu yang AC. AC terus dia ngebalikin tapi ditangkap warga kan. Iya. Terus kita maafin aja itu. Dan itu juga udah pas paginya kan. Kata Mas Prapto kemarin, ini Mas Uya mau naik derajat. Amin. Iya bisa dibilang dari kita ada gitu ya di dunia ini paling berat sih. Yang paling berat ya. Gak kepikiran nggak beginian. Sampai segitunya cuman ya udah Sampai kita terima. kita kepikiran
kita ngapain masuk politik gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir tujuan kita politik kan emang pengen bantu Manfaat. ada manfaat. Iya. Orang Iya. kita kuliah sarjana ilmu politik. Orang udah bilang alau, iya nggak ada pendidikan. Cuma kita juga ngapain ngasih tahu Iya, pendidikan. iya. Cuma kan ya kalau orang yang kenal kita kan tujuannya mau masuk politik, pengen masuk ke sistem supaya apa yang kita lakukan selama ini di podcast, kalau kita di dalam sistem kita bisa banyak bantu orang. Betul. Kalau orang kan mikirnya udah cari duit, cari apa gitu-gitu aja udah. Nah, tapi sempat kita pikirin, kita ngapain ada di situasi kayak gini ya? Soalnya kalau kita kemarin nggak masuk politik, kita nggak akan terjadi seperti ini. Cuman jangan disesalin, emang tujuan kita masuk politik kan emang ya pengen ya ada manfaatnya itu loh sih. Iya. Penting ijazahnya kan nggak diperiksa baris krim kan. Oh iya. Ijazahnya asli ya. Tapi ya banyak yang bilang kayak gitu, ngapain udah jadi artis gitu masuk ke politik tanpa mereka tahu background kita pengen masuk politik itu karena apa. Setelah kita bantuin orang banyak mengenai masalah kasus di podcast kita, Ya, apa toh? Karena memang Komentar. sebenarnya kan apa namanya itu kan memang tujuan mulia ya. Karena ya mama ngomong dengan kita melakukan aktivitas sosial dengan cara parsial begini kan ya bukannya manfaatnya banyak tetapi kan kurang maksimal. Berbeda kalau memang kita masuk ke wilayah kekuasaan kan gitu kira-kira kan. Kita bisa terlibat pengambilan keputusan. Iya, eksekutif lah ya. Nah, itu kan tujuan mulia gitu kan. tujuan memang masuk ke politik itu memang tujuan utama kita kan begini, Iya. supaya apa yang bisa kita advokasi di masyarakat itu bisa langsung diimplementasikan ke dalam kan. Ini Iya. bagaimana cara Iya. ininya gimana. Cuma jadi kayak ya udahlah, tapi ya mau gimana ya sudah terjadi ya. Karena kita- Bismillah, jalan saja. Karena kita kan juga tidak mau jadi pemadam kebakaran terus. Kayak gitu kan. Nggak mau jadi cuci piring terus. Siapa yang makan, sekarang kita yang cuci-cuci gitu. Begini kan termasuk kayak gitu cuci piring. Ya capek kan. Beda kalau memang tadi itu bisa terlibat di pengambilan. Ya, aku Ya udah saya matiin telepon ya udah ikhlas aja. Pasrah gitu. Tapi sebelumnya ada yang kasih tahu ya, Mas. Tapi aku sih jujur ya, positif. Aku tuh orangnya tuh termasuk orang yang selalu berpikir positif. Aku tuh masih berpikiran, nggak mungkin sampai segitunya. Toh kita berpikirnya gini, Kita nggak pernah berbuat jahat. kita nggak pernah berbuat jahat. Apalagi kan yang beredar di sosmed itu kan hoax semua. Kayak Uya katanya bilang 3 juta. 3 juta katanya gaji 3 juta kecil. Katanya Uya bilang 10 juta dari artis, bensin nggak cukup. Tuh Iya. semua kan bukan dari mulut saya. Apaan sih 3 Itu juta dari- buat bensin aja nggak cukup Nah, nggak? Itu video-video lama saya yang diposting ulang oleh si oknum-oknum ini dikasih tulisan kayak gitu. Diposting sama mereka, orang percaya pikir kita. Padahal kan kalau kita cerdas ya, bahwa Di akun kan bukan akun kita. Terus itu video lama kita rambutnya kita beda. Iya. Kan kalau tinggal lihat gampang dari rambut beda. Kedua, pernah nggak ngeliat Uya ngomong gitu langsung? Ada di akun di sosmednya Uya itu akunnya berbeda-beda, ribuan akun. Ini kayak Iya. terstruktur masif, terorganize. Jadi kayak begitulah. Jadi kita berpikir kita nggak seperti yang orang tuduhkan. Kita nggak pernah menghina rakyat, nggak pernah ngeledek. Itu kan semua berita hoax kan. Jadi kita nggak pikir sejauh itu. Ternyata ya udah makanya nggak barang-barang nggak keluar, surat-surat perhiasan semua nggak ada, cuman mertua bawa 4 baju, terus ya foto-foto nikah semua, surat sertifikat, ijazah saya semua hilang. Jadi benar-benar masih Iya. berpikir positif banget juga lah. Nggak mungkin kita tuh nggak pernah ngelakuin hal-hal yang jelek gitu loh. Masa orang bisa sampai segitunya gitu. Ya jelas kan Masih berpikir udah berpositif, kita nggak mungkin digituin, kita nggak mungkin gitu, dong, kita nggak pernah jahat sama orang, kita nggak pernah, oh ternyata terlalu naif kalau kata orang. Di politik ini kita terlalu naif, terlalu berpikir positif sekali. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pegangan kita. Thank you, my see you night. Thank you so much, thank you. itu masa itu bukan dari lingkungan kita kan bukan tetangga. Masa kalau tetangga dekat kita ngejagain. ngejagain. Nah yang parah tuh yang datang dari luar, yang diorganisir dari luar. Orang luar itu mungkin dari luar Jakarta juga atau masih Ada yang dari sekitar Jakarta, ada yang dari kepancing, orang-orang sekitar juga kepancing datang. Ada yang platnya K, platnya luar daerah juga ada gitu. Iya sih. Belum tahu ya Mas yang gerakin itu Nggak siapa. tahu, saya juga nggak mau tahu. Iya. Iya, iya. iya.
pihak berwajib yang mencari tahu. Wajib benar yang Iya kan? berwajib. Cuman tapi pelajaran sekarang adalah kita jadi semakin ini ya, kita semakin kuat. Kuat, ya. Itu nomor satu. Kita Iya. Makanya waktu orang bilang udah jangan keluar dulu, kita dari hari kedua udah ke masyarakat, udah keluar, udah makan, karena kita juga harus hidup normal tetap kan. Maksudnya ya pasti orang-orang akan bisik-bisik uya gitu, tapi Iya, iya. tapi ternyata kita juga berpikir gini, apakah segininya masyarakat membenci kita gitu dengan video-video hoax itu. Tapi pas kita keluar tanggal itu kan kejadian tanggal 30 ya. 31 Tanggal 1 kita udah keluar, udah ke Kita ke masjid, Istiqlal, ya. udah makan di Pasar Baru, itu orang nggak ada yang nggak ada yang paling cuman liatin bingung, itu datang sabar ya minta foto sih normal bisa di sini normal aja. Kayak kali ini kan juga kita ke Jember nih, Iya. di bandara kan orang bilang nanti ada gosip lagi ke luar negeri, udahlah selagi tujuan kita enggak. Ada tuh yang video Mas Uya di Hong Kong tuh diedit, oh orangnya lari ke Hong Kong nih. Ya. Padahal itu video kapan tah? Iya. literasi digital beberapa SDM kita tuh masih begitu, jadi Iya. banyak kemakan gilingan video hoax, video lama yang dikasih tulisan dipikir bener saya, padahal kan kalau kita lihat jeli ya, ini video lama ada jejak digital itu bukan TikTok saya, dan dikasih tulisan ini bener nggak saya yang ngomong gitu kan, orang kan saya ini yang ngomong padahal itu beribu-ribu video dengan tulisan yang berbeda, Iya, iya. dengan video yang sama, Iya. itu udah nggak mungkin buatan saya, dan nggak mungkin saya sebodoh itu kan. Iya. Betul. Ngomong begitu nggak mungkin itu kan. Itu maksud saya, harusnya kan ini pihak berwajib kan harus serius Iya. mencari ini, karena ini Provokatornya sebetulnya. provokatornya bukan hanya kerugian harta benda, tapi ini kan sudah pembunuhan karakter. Ya, tadi yang diceritakan Mas Uya, oh itu bukan saya yang nulis kok, itu aku. Iya. Ini kan memang pembunuhan karakter, dan ini menurut saya serius gitu Pak. Fitnah juga. Iya kan? Tapi Fitnah. sebagai masyarakat yang ngelihat video klarifikasi saya, kan sempat saya buat video klarifikasi Iya. itu. Iya. Ya udah ngerti gitu. Dan banyak oh iya, malah ada loh beberapa orang ini minta maaf. Ada udah ratusan orang yang DM saya minta maaf deh. Kayak contohnya, Ikut tergiring ya. Bang, maafin saya secara gak langsung pernah ikut komen provokasi jarah rumah Abang Uya. Semoga Abang bisa memaafkan komen saya kala itu. Terus habis itu lagi Pak Uya, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya yang telah ikut menghujat Bapak. Ya sabar ya Pak, semoga semua ada hikmahnya. Bang Uya, saya termasuk orang yang kemarin nuduh Bang Uya menghina rakyat, tapi ternyata itu video hoax, mohon maaf. Tuh gini. Iya. Udah mulai apa? Udah mulai Mungkin udah terbuka hatinya juga iya. bahwa itu hoax. Oh iya ini Kayak hoax. gini-gini tuh udah tuh. Iya, iya. Jadi, tapi saya malah justru lebih salut orang kayak begini, dia menyadari dia termakan Omongan berita hoax, hoax, terus berita hoax. mau meminta maaf ya gitu. Mas, Mbak, terus seandainya ketemu nih orang-orang yang ngambil barang yang anggaplah mereka pencuri penjara ya, mau diapain kalau ketemu? Saya udah nggak, makanya dari kemarin saya dipanggil Gebukin. ke kantor polisi, dipanggil ke kantor polisi, saya nggak datang kecuali yang itu ya, yang AC. restoratif justice yang ibu-ibu itu saya. Sampai sekarang saya nanti aja deh, saya nggak mau mikirin itu dulu gitu. Dari kemarin diteleponin dia bilang kita ke Surabaya, kita ke ini. Luar negeri. Enggak apa ya, enggak pikir udahlah gitu ya. Udah jalanin aja, sekarang kita hidup ya normal aja. Yang bisa dibantu ya kita bantu gitu. Dan nanti ada podcast lagi bantuin orang ya kita bantuin Cuman orang. yang kita bingung sekarang podcast kita gimana gitu. Karena yang ngubungin kita nih udah ada puluhan orang yang bilang bahwa nggak ada bulan. Bukan lah kalau ini. Bukan pasti bukan. Dari Surabaya ke sini kan lama. Udah ada puluhan orang yang minta bantuan soal podcast kita. Tapi kan sekarang tempat kita juga nggak mungkin. Iya. Kita sekarang jadi takut kan untuk bikin, karena podcast ini kan selama ini podcast di rumah kita kan. Iya. Orang Parno dari, ya, Mas? dari manapun, dari kota manapun, dari kalangan apapun terbuka kan. Bahkan pernah ke rumah saya kan. Iya. Podcast di rumah saya, rumah pribadi saya bantu buat podcast buat nolongin orang. Nah, kembali lagi Tapi sekarang kan kan? jadi kita dalam keadaan begini kita menerima orang tuh jadi deg-degan kan. Karena tuh dulu ya kita nggak ada pikiran negatif, positif aja loh. Kita mau bantu orang kenapa mesti ribet gitu kan? Kan Iya. kalau orang ada yang alamatnya nggak mau orang tahu. Iya, Kita- iya. Orang yang dan kita ada berapa ratus orang Iya. yang udah podcast tempat kita dan di rumah pribadi kita gitu. Karena kita nggak pernah berpikiran jalan. Waktu itu aku juga berpikir begitu, emang kita boleh ke rumahnya. Lumis ini bilang boleh. Ya karena kita nggak pernah punya pikiran orang yang kita bantu itu akan melakukan hal kejahatan atau misalnya alamat-alamat kita gitu akan dibuat apa jahat sama orang gitu, kita nggak pernah berpikir gitu. Karena menurut kita ya wes orang yang mau minta tolong sama kita ya ke rumah kita aja kan lebih welcome, lebih enak kalau di rumah. Udah itu pikirannya itu toh. Lebih santai ya. Tapi kembali tadi itu ya,
sebenarnya kalau mau serius untuk men-tracing akun-akun yang tadi buat hoax, yang dampaknya saya kira ini luar biasa loh, dampaknya itu tadi kembali bukan soal harta benda nih, tapi pembunuhan karakter itu kan ini sebenarnya kan nggak susah Bang Muya. Gampang. Kalau mau serius gitu kan. Ya harus tim cyber lah. Nggak. Iya. Kan polisi udah punya cyber ya. Segala macam harusnya dari badan intelijen juga harus tahu ya. Harus tahu. Dan saya percaya sih pasti mungkin kalau polisi itu lebih harus melihat siapa provokator-provokatornya dan siapa yang menorkestrasi ini gitu loh. Iya, namanya jejak jejak digital itu ngelacaknya Gampang. lebih mudah gitu ya. Termasuk orang-orang yang buat video-video hoax palsu tentang fitnah-fitnah ini. Ya, itu Iya. Itu kan sumber awal masalahnya orang Iya. tergiring bahwa Orang tergiring. Buya menghina rakyat, padahal itu kan buatan orang semua. Dan salahnya saya telat klarifikasi. Karena dari dulu saya terbiasa, udah itu namanya hoax, fitnah, kita nggak merasa ya udah gitu. Tapi ternyata ini besar, orang termakan, kita klarifikasi udah telat. Masyarakat udah terbawa Iya. video-video dengan kalimat-kalimat buatan itu. Gitu. benar emang harus tabayun. Tabayun. Nah, ini berat loh. Tabayun itu berat loh. Nah, itu yang aku pengen tanya dari kemarin tuh, aku penasaran banget ini. Miss, kita jam berapa keliling siang kemalaman? Tuh sekarang aja. Oh iya iya. Saya yang ditanya. Ini tadi bukan? Yang lewat ini tadi? Bukan. Oh, kawan ya. Ingat aku nggak? Ingat aku? Ingat ya? Alhamdulillah.